اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada kita. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan taufik bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan kita berharap semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah disebutkan judulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang didapatkan dari pelajaran atau perkataan kenabian yang pertama atau terdahulu adalah, bila engkau tidak malu maka silahkan berbuat apa saja. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat besar dan sangat penting untuk kehidupan kita semuanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini memberitakan kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keterkaitan dan keterpautan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa sesuatu yang baru sama sekali, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelanjut, penyempurna dari apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa yang dibawa mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, itu kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali ada di antara ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang mengalami perubahan, tetapi ada pula yang tetap dari nabi ke nabi tidak berubah. Dan di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ada ajaran-ajaran fundamental yang tidak berubah. Misalnya terkait dengan akidah. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Ada hal-hal yang prinsip yang tidak berubah.
Di antaranya adalah masalah akhlak. Semuanya mengajarkan akhlak yang mulia. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama dalam mengajarkan akhlak. Dan ciri mendasar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat ini haruslah menjadi umat yang berakhlak. Karena nabinya adalah nabi yang berakhlak. Nabinya adalah nabi yang disebutkan oleh beliau sendiri, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah akhlak. Seolah-olah tidak ada misi lain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perbaikan akhlak. Tentu akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang komprehensif. Yang pertama akhlak kepada Allah dan kemudian akhlak kepada manusia. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hadis tadi disebutkan untuk menyempurnakan akhlak. Tapi dalam ayat ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa korelasi antara yang pertama dan kedua, antara hadis dan ayat tadi? Korelasinya adalah bahwa akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila diterapkan dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka niscaya itu akan menjadi rahmat. Akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan itu yang dirasakan dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Islam ini begitu mudah diterima oleh banyak bangsa, oleh seluruh manusia di dunia? Karena rahmat yang mereka rasakan. Karena mereka merasakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sisi ibadahnya. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sisi ilmunya atau akidahnya. Walaupun kita faham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam punya akidah yang mantap, punya iman yang kuat. Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sisi akhlak. Bahkan pujiannya luar biasa. Allah taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'azim. Berapa taukid yang disebutkan di situ. Pertama Allah Ta'ala menyebutkan dengan innaka. Kemudian dengan lam taukid. Kemudian dengan kata ala. Kemudian dengan kata azim. Menunjukkan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar istimewa dan luar biasa. Nah karena itu ikhwafillah rahimakumullah, umat ini harus mencontoh nabinya. Umat ini harus menunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kemudian ada yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi akhlaknya tidak baik. Akhlaknya rusak. Ini sama sekali tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian selanjutnya di antara sekian banyak akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang fundamental dan elementer dalam kehidupan kita adalah al-haya, rasa malu. Malu ini adalah akhlak yang sangat penting di dalam Islam. Kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, tapi ternyata tidak sepele. Ternyata tidak remeh. Karena justru ini adalah bagian dari akhlak yang diajarkan dari nabi ke nabi. Rasulullah mengatakan, "Bima adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Dari dulu itu sudah ada, diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang sikap malu ini, rasa malu ini. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya seorang muslim berusaha agar saudaranya tidak terkena gangguan. Berusaha agar saudaranya selamat. Jangan malah dia sendiri yang mengganggu dan menyakiti saudaranya. Minimal semacam itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-haya'u syu'bah minal iman. Bahwa rasa malu itu cabang dari iman. Kenapa itu disebutkan oleh Nabi? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan akhlak-akhlak yang lain? Padahal banyak akhlak yang lain. Ada amanah, ada sidq, ada ihsan, ada banyak akhlak yang lain. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antaranya. Dan ketika satu ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukannya. Sebab banyak orang yang meremehkan. Banyak orang yang menganggap sepele. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-haya syu'batun minal iman. Bahwa malu itu cabang dari iman. Tidak bisa dipisahkan dari iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan, misalnya Rasulullah mengatakan al-iman wal haya qurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Bahwa antara iman dan rasa malu itu dua hal yang saling terkait. Qurina. Tidak bisa dipisahkan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kalau yang satu tidak ada, yang lain juga tidak ada. Kalau yang satu terangkat, yang lain juga terangkat. Artinya kalau orang sudah tidak punya iman, tidak punya rasa malu. Atau kalau dia tidak punya malu, berarti iman juga tidak ada. Atau bermasalah. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang saling terkait. Dua hal yang saling beriringan antara rasa malu dengan iman. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat keimanan kita, salah satu ukurannya adalah rasa malu. Adakah rasa malu dalam diri kita?
Ini yang disebutkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Iman itu tempatnya di surga, kata Rasulullah. Wal bada' minal jafa. Sementara perbuatan yang tidak baik, kasar, itu minal jafa, dari kesatnya hati. Wal jafa'u finnar, dan yang semacam ini tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Jadi kita bisa menyimpulkan siapa orang yang berakhlak, orang yang punya rasa malu. Siapa orang yang beriman, orang yang punya rasa malu. Siapa yang mendapatkan kebaikan, orang yang punya rasa malu. Siapa yang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya rasa malu. Jadi kalau kita bicara tentang agama kita, ternyata sangat terkait dengan rasa malu. Seorang muslim adalah orang yang punya rasa malu. Sehingga pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman. Kalau kita kembali kepada hadis tadi yang kita baca, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, walaupun bisa dua versi pemahaman. Para ulama memberikan pemahaman terhadap hadis ini ada dua. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bagaimana cara mereka memahami hadis ini? Yang pertama, cara memahami hadis ini adalah idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, maka silahkan kerjakan apa yang kau suka. Ini pembolehan. Boleh. Artinya malu itu menjadi ukuran. Menjadi ukuran apa kita akan melakukan sesuatu atau tidak. Lihat dulu, kira-kira kita malu atau tidak mengerjakannya. Karena ada standar. Sebab kalau kita malu mengerjakan sesuatu, berarti sesuatu itu tidak baik. Kalau kita malu melakukan sesuatu yang tidak pantas, ya, berarti di sana ada dosa. Sebab dosa itu adalah sesuatu yang kita tidak mau orang lain melihatnya. Itu ukurannya. Ini kalau iman kita bagus, kalau hati kita masih bagus, ada ukuran semacam itu. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, lalu kita tidak malu melakukannya, berarti perbuatan itu memang baik. Silakan lakukan. Ini menurut sebagian kalangan ahli hadis. Tetapi jumhur ulama mengatakan bukan begitu. Itu maksudnya tahdid, ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman secara tidak langsung. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang kau suka. Itu ancaman. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, i'malu ma syi'tum. Kerjakan, terserah kamu apa yang mau kamu kerjakan. Sebetulnya bukan disuruh kerjakan, tetapi itu ancaman. Hati-hati, siapa yang mengerjakan ini ada konsekuensinya. Jadi demikian yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hal ini konteksnya adalah sedang memberikan ancaman kepada umatnya. Kalau mereka sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan terserah mau berbuat apa. Dan ancaman yang semacam ini menunjukkan ancaman yang keras. Rasulullah tidak senang kalau ada umatnya tidak punya rasa malu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau umatnya ini sudah kehilangan rasa malu, karena ini akan menjadi sumber petaka. Bahaya munculnya di sini. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka akan muncul banyak dosa dan maksiat. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kita perhatikan al-haya. Apa itu haya? Malu itu apa yang dimaksud di sini? Agar kita tidak salah dalam memahaminya. Apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa malu di sini? Al-haya yang dimaksud di sini adalah inqibadun nafs. Perasaan tidak nyaman, resah kalau kita melakukan sebuah perbuatan nista.
perasaan tidak nyaman kalau kita melakukan perbuatan yang hina, yang kotor, yang tidak baik, yang tercela. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu kepada siapa? Malu kepada manusia. Bahkan malu kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau dirinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak mau kalau dirinya jatuh dalam kenistaan, dalam kubangan dosa. Dia tidak mau melihat dirinya jatuh dalam kondisi yang semacam itu. Ini malu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malu yang semacam itu. Malu yang semacam itulah yang akan mengangkat harkat martabat manusia. Dan malu semacam ini bersumber dari iman, dari hati yang hidup. Karena itu al-haya punya derivasi yang lain, yaitu al-hayah. Al-hayah, apa makna al-hayah? Al-hayah adalah kehidupan. Katanya Ibnul Qayyim rahimahullah, ada hubungan antara al-haya dengan al-hayah. Hayatul qalb, kehidupan kalbu. Maknanya orang yang kalbunya itu masih bagus, hidup, maka niscaya dia akan punya rasa malu. Kecuali kalbunya sudah keras, sudah mati, dia tidak punya rasa malu, sudah kehilangan rasa malu. Tapi orang yang kalbunya masih bagus, dia akan punya rasa malu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Karena itu kita melihat begitu banyak kejahatan, begitu banyak dosa dan maksiat dilakukan, itu sebabnya karena sudah tidak ada lagi rasa malu yang ditumpulkan oleh iblis ketika menggoda Adam dan Hawa pertama kali. Apa yang diinginkan oleh mereka? Kenapa mereka menyuruh Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari syajaratul khuld? Di antaranya adalah ketika mereka makan dari buah tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkap aurat mereka. Iblis ingin membuat mereka kehilangan rasa malu. Tetapi Adam alaihi salam justru menunjukkan rasa malu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara iblis. Jadi yang pertama kali yang akan merusak manusia ini adalah ketika manusia kehilangan rasa malu. Tidak ada lagi sensitivitas, tidak ada lagi kepekaan, tidak ada lagi perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ini banyak orang yang tidak mengerjakan ibadah misalnya, tidak salat, tidak malu mereka. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu semacam itu, tidak ada masalah, tidak salat malah bangga, tidak mengerjakan ibadah merasa tidak bermasalah. Banyak orang sekarang ini yang melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyingkap aurat mereka, berlenggak-lenggok, ya, dilihat oleh orang banyak, bahkan dipentaskan, dilombakan dan seterusnya. Tidak ada rasa malu. Ini iman kalau sudah tidak ada, hilang rasa malu itu. Kita lihat bagaimana sekarang muda-mudi berjalan. Dulu kita melihat bagaimana kondisinya tradisi dan kebiasaan yang ada. Orang berjalan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, sudah punya malu yang luar biasa. Malu mereka jalan berdua semacam itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi rasa malu semacam itu. Bahkan lebih daripada itu, mereka bercumbu di depan khalayak ramai dan tidak ada lagi rasa malu. Lebih daripada itu, bahkan bukan hanya antara laki-laki dan wanita, antara laki-laki dengan laki-laki mereka bercumbu dan mereka tidak punya rasa malu. Kita lihat begitu banyak hal ini terjadi. Ikhwanullah rahimahullah. Di mana rasa malu itu? Di mana rasa malu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, apa saja dia lakukan. Perbuatan bejat, perbuatan kotor, lisannya menjadi tidak terjaga. Orang yang punya rasa malu untuk mengucapkan sesuatu saja, dia harus mempertimbangkan. Kira-kira kalau dia mengucapkan itu akan membuat dirinya malu atau tidak. Tapi kalau sudah kehilangan rasa malu, semuanya keluar dari lisannya. Kata-kata kotor, sumpah serapah dan seterusnya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin umat ini menjadi umat terhormat, umat yang punya kemuliaan, umat yang punya wibawa, umat yang punya izzah, umat yang punya iffah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, rasa malu ini harus kita tunjukkan. Malu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, malu melakukan perbuatan yang tercela. Jadi jangan disalahpahami, bukan malu melakukan perbuatan yang baik. Karena ada juga orang yang malu untuk kebaikan, melakukan ibadah malu, ngaji malu, melakukan ketaatan malu. Bukan itu tempatnya malu. Itu al-khajar kalau yang semacam itu. Malu yang bukan pada tempatnya. Harus berani. Tidak boleh umat Islam ini menjadi umat yang minder, tidak percaya diri manakala melakukan kebaikan. Justru harus tampil. Ishhadu, tunjukkan, tampakkan bahwa kita muslim. Dalam hal-hal yang baik, kita harus menunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak boleh malu melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini disuruh malu ketika melakukan dosa dan maksiat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, silakan berbuat apa saja. Jadi kalau kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim misalnya, bagaimana Al-Quran Al-Karim, kitab yang kita baca, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan hal-hal yang tidak pantas, tidak menyebutkannya secara vulgar. Lihat dalam Al-Quran, bagaimana pilihan kata dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang sesuatu yang sangat sensitif, tidak menyebutkan secara vulgar. Dipilih misalnya ketika menjelaskan tentang hubungan suami istri, tidak vulgar seperti sekarang ini. Banyak orang menjelaskan tentang itu secara vulgar, bahkan di depan orang. Kadang-kadang di bawah umur yang mendengar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang hal itu, ungkapan yang dipakai adalah al-lams, sentuhan, aula masdumun nisa, atau arafat. Hanya itu. Tidak sampai kepada penjelasan-penjelasan yang detail. Dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim misalnya, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan banyak hal dengan melihat kepada redaksinya, pantas atau tidak redaksinya. Ini Allah Ta'ala mengajarkan ini. Rasa malu yang harus kita bangun. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu sekaligus pemurah. Allah itu pemalu sekaligus pemurah. Apa di antara bentuk sikap atau rasa malu atau sifat malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada orang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allah malu kalau tidak kasih kepada orang itu. Itu bagaimana malunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat begitu halus, begitu mulia sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayy, itu dari rasa malu. Kalau kita mencampakkan orang yang butuh bantuan kita, malu kalau kita tidak memberikan bantuan kepadanya. Allah Ta'ala mengajarkan itu. Kita lihat ini, sikap malu melahirkan banyak perbuatan-perbuatan positif, banyak perbuatan yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang pemalu, bahkan disebutkan dalam riwayat lebih pemalu dari seorang wanita atau gadis yang sedang dipingit. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara tidak berbicara asal sembarangan, tapi pilihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan sahabat menunjukkan bagaimana sikap beliau. Misalnya kalau beliau ingin menegur seseorang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menegur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, "Ma balu qaumin yaf'aluna kada wa kada." Kenapa ada orang yang melakukan ini dan itu? Rasulullah tidak ingin mempermalukan orang itu. Kita lihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan la'an, tukang laknat. Suka mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, malu, dijaga oleh Nabi lisannya. Ini orang kalau sudah punya rasa malu, insya Allah la ya'ti illa bi khair. Ketika ada seorang sahabat yang mengajarkan kepada saudaranya, menegur saudaranya karena saudaranya itu punya sifat pemalu, ditegur oleh saudaranya yang lain, "Ya akhi, jangan kamu terlalu malu, jangan kamu begini dan seterusnya." Dia sedang menasihati saudaranya, didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah justru menegur, "Da'u, biarkan dia punya sifat pemalu." Kenapa? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sebab malu yang semacam itu akan mendatangkan kebaikan buat dia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, menumbuhkan kepada mereka, tidak hanya beliau, tapi menumbuhkan kepada sahabat, keluarga beliau diajari untuk punya sifat malu. Dan ini sangat penting, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, agar mereka punya rasa malu, menjaga betul rasa malu tersebut. Sehingga tidak sembarangan ketika berbicara, ketika berinteraksi, ketika tampil di hadapan orang, ketika berpakaian, ketika berhias. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan betul masalah ini. Rasulullah kelihatan sedikit saja dari auratnya malu luar biasa. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kemudian ditiru oleh keluarganya. Fatimah satu waktu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah radhiyallahu anha diajari oleh Rasulullah, dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu beliau dibayar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Fatimah, bayarni, berbaiatlah engkau kepadaku." Lalu apa bayatnya? "Allah tusyriki billahi syai'a." Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. "Wala tasriqi." Jangan engkau mencuri. "Wala tazni." Dan jangan engkau berzina. Sampai pada kata berzina, langsung Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menundukkan kepalanya, menundukkan wajahnya. Dia malu mendengar kata-kata zina. Mendengar kata zina saja sudah malu. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sensitivitas, ada kepekaan. Ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, malu. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat ada sahabat yang lain, misalnya Uthman bin Affan yang dikenal sebagai sahabat yang punya rasa malu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal di antara sahabat yang lain, beliau punya rasa malu yang luar biasa. Apa di antaranya? Di antaranya adalah kata para ulama, di antara bentuk malu dari Uthman bin Affan, beliau itu kalau mandi, beliau berusaha agar air yang ditumpahkan, yang dicurahkan ke tubuh beliau itu tidak terdengar suara yang keras, pelan-pelan betul. Sebab beliau khawatir didengar oleh yang lain. Sampai semacam itu. Sekarang orang mandi sambil nyanyi kadang-kadang, ya, sambil bercakap-cakap, ya, sambil bicara, macam-macam yang dilakukan, terdengar oleh orang yang di luar. Uthman bin Affan berusaha betul untuk tidak terdengar. Apa yang beliau lakukan di kamar mandi tidak terdengar oleh siapa. Ini rasa malu yang dimiliki oleh Uthman bin Affan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat disebutkan, beliau mengatakan dulu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan beliau dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau Sayyidah Aisyah masih biasa ganti baju di situ biasa. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dikuburkan di situ di samping kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masih biasa ganti baju dan seterusnya. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikuburkan di tempat itu, padahal sudah meninggal dunia, Sayyidah Aisyah merasa sungkan, tidak mau. Padahal sudah mati orangnya. Di hadapan jenazah Rasulullah, Abu Bakar ayahnya sendiri, beliau tidak malu. Tapi ketika ada orang lain dikuburkan di situ, beliau malu. Subhanallah, luar biasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita lihat bagaimana mereka itu menumbuhkan betul rasa malu itu, memelihara betul rasa malu itu. Dan ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, malu yang paling utama adalah malu kepada Allah. Kalau kita bicara malu, malu utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah punya rasa malu kepada Allah, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Malu kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hendaknya kalian punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah, bagaimana caranya? Malu menjaga diri kita dari melakukan perbuatan maksiat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat yang tidak pantas dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu kisah Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau didatangi oleh seorang pemuda yang minta nasihat kepada beliau. Pemuda ini suka melakukan dosa, suka melakukan maksiat. Satu waktu dia datang kepada Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, tolong nasihati saya. Saya ingin sekali bertaubat, tapi setiap kali saya ingin bertaubat selalu datang godaan sehingga saya berbuat maksiat lagi. Baik, katanya Ibrahim bin Adham, tolong perhatikan beberapa hal. Kalau engkau ingin melakukan dosa dan maksiat, idza aradta an ta'sillah, kalau engkau ingin melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, jangan engkau bermaksiat di bumi Allah. Jangan engkau bermaksiat di bumi Allah Ta'ala. Katanya pemuda tadi, bagaimana saya tidak bermaksiat di bumi Allah? Ini semua bumi Allah. Kata Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kau tinggal di buminya Allah, lalu engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kalau engkau masih tetap juga ingin melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, jangan makan rezeki Allah. Kata pemuda tadi, bagaimana saya bisa hidup kalau tidak makan rezeki Allah? Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu makan rezeki Allah, sesudah itu kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, kalau engkau tetap ingin melakukan maksiat kepada Allah, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda tadi mengatakan tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Wa huwa ma'ana aina ma kunna. Dia bersama kita di mana saja kita berada, Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita. Kata Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu bermaksiat dilihat sama Allah Ta'ala. Lalu yang keempat, kalau engkau ingin melakukan dosa dan maksiat, nanti kalau malaikat maut datang akan mencabut nyawamu, katakan sama dia, sebentar saya mau tobat dulu. Kata pemuda tadi, mana bisa malaikat maut disuruh-suruh gitu. Kata Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Kamu diambil nyawanya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kalau engkau juga tetap ingin melakukan dosa dan maksiat, nanti kalau kamu mati, diajak oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, jangan mau. Katanya pemuda tadi, mana bisa malaikat Zabaniyah diminta semacam itu. Kalau begitu, taubat sama Allah. Malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita punya dari Allah, kekuatan kita dari Allah, rezeki yang kita makan dari Allah, nikmat fasilitas ini dari Allah. Apa pantas kita makan rezekinya, kita habiskan karunia Allah, lalu kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatal iman rahimahumullah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika makan dari buah khuldi dan tersingkap auratnya, dia lari ke sana kemari di dalam surga.
Kemudian disebutkan dalam riwayat, ditanya, "Afiraran minni ya Adam? Kamu ingin lari dariku wahai Adam?" Kata Adam alaihi salam, "La ya Rabb, walakin hayatan minka." Tapi saya malu kepadamu. Kita sudah banyak dapat nikmat dari Allah, mari kita tunjukkan, kita pakai nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita nistakan diri kita, mempermalukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya rasa malu, silahkan berbuat apa saja. Mudah-mudahan kita punya rasa malu dan ini mencerminkan akhlak dan keimanan kita semuanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.